Insya Allah kita akan membicarakan tentang, maunya tentang apa? Tasawuf, akidah, akhir zaman, tasawuf, semuanya 30 hari 30 malam. Kita bahas tasawuf ya. Mari. Tasawuf dalam Islam itu sama pentingnya dengan fikih, sama pentingnya dengan akidah. Kalau ada yang mengatakan tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah, jawabannya sama, tidak ada fikih di zaman Rasulullah. Kan nggak ada fikih Syafi'i di zaman Nabi, apalagi fikih Salafi. Nggak ada Sahih Bukhari di zaman Nabi. Ada nggak Sahih Bukhari? Nggak ada. Maka di zaman Nabi juga nggak ada Thariqah Naqsyabandi, nggak ada Thariqah Qadiriyah, TKN, nggak ada. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada tuh sama Rasul, perkataan begitu la yasduru illa min jahilin, hanya dikatakan orang yang nggak mengerti. Kalau dia mengerti nggak ngomong begitu, ya. Banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi wajib ada sekarang. Contoh, di zaman Nabi ada mushaf seperti sekarang nggak? Nggak ada. Coba pada hafizah nggak? Hafizah kulhu, oh itu saya yakin. Pada hafizah nggak? Hafiz nggak? Hafiz apa? Inna atoina. Sama kita berarti. Karena kita ini ditakdirkan Allah lemah hafalannya. Dulu orang sekali dengar hafal, sekarang berkali-kali dengar pun tidak hafal. Maka Allah kemudian membuatlah sejarah besar lewat Sayyidina Utsman. Beliau menyaksikan dengan timnya, namanya Huzaifah al-Yamani, di satu kota namanya kota Kufah. Di satu masjid orang baca Quran dengan cara yang berbeda. Huzaifah pusing melihat seperti itu, maka dia lapor ke Madinah dan mengatakan kepada Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau tidak bertindak, ini akan rusak. Maka dikumpulkanlah Quran, ditulis dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Mundur lagi zaman Abu Bakar dan Omar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Omar berdebat juga. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi nggak buat, kita nggak buat. Umar datang mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, mari kita kumpulkan bahan-bahan Quran, semuanya dikumpulin. Apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Apakah kamu buat yang Nabi gak buat? Kata kawan, bid'ah itu yang Nabi gak buat. Itu terjemahannya Abu Bakar sebelum diskusi dengan Umar. Ternyata selevel Abu Bakar pun merevisi fahamnya. Kenapa kita gak revisi? Kenapa dari dulu begitu-gitu aja pemahaman agamanya? Ya, ilmu harus nambah, nggak boleh nggak nambah. Yang nggak boleh nambah itu keyakinan, harus begitu terus, nggak boleh bergoyang. Dia nggak boleh nambah, nggak boleh kurang, itu yakin. Yakin nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Kalau nambah kepedean namanya, ya nggak boleh kurang, syak namanya. Dia harus pas, al yakin. Tapi kalau ilmu yakin nambah. Ainul yakin nambah, al yakin, hakul yakin, dia nggak naik lagi, nggak turun lagi. Sayyidina Abu Bakar diajak diskusi oleh Sayyidina Umar. Intinya apa? Wahai Khalifatul Rasul, jika kita mati, lalu orang-orang hafal Quran mati dalam perang, siapa lagi yang akan menyimpan Al-Quran? Maka kita mesti menyelamatkan bahan-bahannya. Maka dikumpulkanlah Quran. Begitu versi Umar. Abu Bakar diam lama. Lalu beliau mengatakan, hatta syarahallahu sadri, sampai Allah membuka dadaku, melapangkan pikiranku, aku faham yang dimaksud oleh Umar.
Akhirnya Abu Bakar merevisi mana bid'ah, bahwa bid'ah bukanlah yang Nabi tidak buat. Yang Nabi tidak buat tapi ada hikmahnya, ada maslahatnya, ada kebaikannya, bukanlah disebut bid'ah. Akhirnya dikumpulkanlah Zaid bin Thabit. Apa kata Zaid bin Thabit? Ya Abu Bakr, ya Umar, hal taf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah. Masa kalian buat yang Nabi gak buat? Kalian kan pengikut Rasulullah. Zaid bin Thabit anak muda. Berarti di kalangan sahabat memahami bid'ah juga berbagai macam. Ya, wajar kalau sampai sekarang juga ada banyak macam. Kita harus paham itu, kenapa ada kelompok yang saklek. Berarti itu kekakuan sahabat yang belum direvisi. Abu Bakar sudah revisi, kenapa kawan kita belum revisi? Sepertinya hijrahnya agak loading ya. Hijrah jangan loading-loading amat lah. Hijrahnya benar sekalian, total gitu. Hijrah itu benar-benar faham. Dan semua kisah ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Umar. Umar kan gurunya Zaid. Jadi guru bisa dikritik sama murid begitu. Apa kata Umar? Kalau kamu mati, ntar siapa yang megang Quran? Iya ya. Ya udah. Kata Zaid, saya terima beban ini, namun perlu kalian tahu, kalau kalian suruh aku memindahkan bukit gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu lebih mudah karena barangnya kelihatan. Quran di mana? Ada di lembaran kulit, ada di bebatuan, ada di tulang-tulang, ada di tembok-tembok, ada di pelepah kurma yang sudah keras gitu. Akhirnya dia lakukan, dikumpulkanlah Al-Quran. Nah, sama tasawuf. Tasawuf itu cuma istilah. Saya mau tanya lagi, di zaman Nabi ada Sahih Bukhari nggak? Bid'ah dong ngaji Sahih Bukhari. Di zaman Nabi ada nggak sahih nggak sahih? Nggak ada. Terus kenapa ada sahih dan nggak sahih? Itu kan buatan orang di zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama tasawuf itu di zaman Nabi istilahnya tidak ada. Jadi nggak usah sok-sok ilmiah bilang ini tasawuf itu qila, ada yang mengatakan minas sufa, minas safar. Itu mah pendapat-pendapat itu. Nggak usah. Kita nggak perlu istilah itu. Kita perlu makna dari istilah. Apa kata mereka mengenai tasawuf? Ternyata tasawuf itu sederhana aja. Jika fikih ilmu anil Islam, akidah ilmu mengenai iman, tasawuf ilmu mengenai ihsan. Gampang tuh? Gak usah pakai definisi susah-susah. Ya, coba ulangi. Fikih ilmu tentang al-Islam, akidah al-iman, tasawuf tuh mudah. Kenapa harus ribet? Kenapa harus pakai kitab aneh-aneh gitu? Ini ada dalam Sahih Muslim hadis pertama. Hadis Sahih Muslim nomor pertama di Kitabul Iman. Jadi kalau orang nanya mana dalil tasawuf, Sahih Muslim hadis pertama di Kitabul Iman. Ingat-ingat. Ntar dia baca tuh mana lafaz tasawuf, gak ketemu. Ketika dia bilang gak ada kok, oh gitu ya. Kamu aliran kamu apa? Kamu manhaj kamu apa? Kalau dia bilang saya Syafi'i, oh Syafi'i nggak ada di teks. Tapi saya ngerti bahwa itu tersirat dalam teks, itu al-Islam. Saya Salafi, nggak ada juga di situ. Apalagi sebutkan semuanya. Tidak ada disebutkan secara eksplisit, adanya terkandung maknanya di dalam. Ya, jadi jangan terkecoh dengan cara cuci otak. Ini cara cuci otak yang nggak benar tuh. Nggak ada di zaman Nabi. Mana dalilnya? Kita kasih dalil dia nggak percaya. Ya, maka saya sudah meninggalkan perdebatan dengan dalil. Kita kasih dalil lengkap, nggak berubah dia. Katanya minta dalil, dikasih dalil nggak mau terima.
Maka saya memilih bukan pakai dalil lagi, pakai kolbu aja, dan lebih enak ya, pakai kolbu, pakai rasa, pakai akhlak. Kita ajak makan bareng ya. Pengajian kita enaknya ada makan-makannya ya. Ntar ada makan kan tapi aneh gak ikut ya, perut udah kenyang banget ini. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, di manakah tasawuf itu ada? Mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Quran ada tasawuf. Mau dari mana? Bismillah, Bismillah itu inti tasawuf. Alhamdulillah inti tasawuf. Bismillah itu isinya niat, ikhlas. Dan niat ikhlas adalah awal seseorang ingin bergerak, ingin belajar tasawuf. Niatnya apa? Mau sakti bukan tasawuf, belajar kebatinan aja sono. Mau sakti ya, mau bisa baca isi hati orang, nggak usah belajar tasawuf. Mau supaya orang kagum sama kita, nggak usah belajar tasawuf. Tasawuf bukan untuk itu. Jadi kebatinan dan tasawuf ini agak mirip. Kebatinan disebut di Indonesia ilmu hikmah. Baca wirid, angkanya sekian kali, mirip persis sama. Tapi bukan itulah yang disebut tasawuf. Tasawuf tadi apa? Ihsan. Ihsan artinya apa? Engkau menyembah Allah, engkau beramal seakan-akan berhadap-hadapan dengannya. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau bertemu dia. Tadi sholat ketemu dia nggak? Merasa nggak? Allah kan ada. Saya sering ngasih pertanyaan ini, adakah di alam ini satu benda, satu tempat yang mana tidak ada peran Allah di situ? Ada nggak? Nggak ada. Mesti semua alam ini ada peran Allah di situ. Jadi antum menghadap kemana aja, itu Allah perannya ada di situ. Itu tasawuf. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Salat pakai fikih, coba rukun 13 ada nggak di situ khusyuk? Rukun 13 pertama apa? Pertama niat. Beneran niat, bukan usoli. Usoli itu melafazkan niat, ya, bedain. Takbir, ujungnya terakhir apa? Salam. Emang salam dong? Tartib nggak ada? Tartib? Pakai tartib nggak? Nggak. Wah, canggih ya. Ternyata susunan itu ahli fikih. Ada yang nyusun 13, ada yang nyusun 18. Ya. Adakah lafaz khusyuk di situ? Rukun sholat ke-16, ke-17, ke-14 ada nggak? Khusyuk? Nggak ada. Maka seseorang tidak akan dapat menikmati sholatnya dengan belajar fikih. Antum hijrah nih, terus belajar sunnah bid'ah, nggak akan khusyuk, malah kusut, malah mikirin samping dulu. Wah, celana kiri kanan kurang naik nih. Kalau sedang belajar fikih boleh, tapi kalau sudah belajar tentang ihsan, seharusnya tidak ada lagi itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menukil kalam dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Khusyuk itu, atau Imam Thabit Al-Bunani juga ngomong sama. Khusyuk itu ketika kamu tidak lagi memperhatikan kiri kananmu, karena kau sedang berhadapan dengan Sang Maha Mengagumkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu sosialita? Oke, masih ingat? Suami aja udah lupa. Di semua ibu sosialita itu lupa sama suaminya. Maka saya nggak percaya kalau ibu-ibu ini nggak memperhatikan fisik. Pasti memperhatikan fisik. Bener Bu ya? Pasti. Maka bapak-bapak ini bajunya rapi dikit lah ya. Pergi kondangan, jangan malu-maluin. Jika seorang Yusuf alaihissalam jalan di depan ibu-ibu yang cantik-cantik, yang kelasnya tinggi, terpana dan lupa diri saat sholat, gak merasakan sakit ketika tangannya tersayat, apalagi seorang hamba yang sedang sholat.
Seharusnya dia lupa digigit oleh nyamuk, dia nggak merasakan lagi dinginnya lembang, ya. Bener bacanya lembang, lidahnya lidah Sumatera soalnya lembang. Agak susah ya, Cipete, Cirende, agak susah nyebut, kayak orang timur sama ya. Baik, jadi ihsan apa? Gak merhatiin lagi. Antum sholat masih merhatiin orang lain, belum ihsan. Sholat begitu gak naik, nyangkut di celana orang. Jangankan naik ke langit, ya, ke plafonnya gak naik, gak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu-ibu hari raya, itu rebutan tempat. Ibu-ibu yang agak gimana beli sejadah yang gede dikit, ya, jadi dia buat soft sendiri, memperhatikan, kemudian pakai mukena, ya, pakai mukena yang gagah-gagah, kayaknya terganggu gitu. Apa seru ya sholat pakai baju yang bagus? Nggak ada urusannya. Suatu kali ada seorang ustadz ditanya jamaahnya, "Ustadz, gimana cara sholat khusyuk?" Dia lihat yang lainnya pakai baju kaos, celana levis. Apa kata dia? "Kamu pakai baju koko." Saya ngakak dengernya. Kenapa ngakak? Koko artinya apa? Koko itu apa sih? Koko itu kakak orang Cina, saudara kan? Abang lah. Baju koko. Apa hubungannya baju Cina sama khusyuk? Kacau nggak tuh? Terus dia bilang, kamu kalau sholat pakai baju koko, kamu akan merasa khusyuk. Karena kalau pakai baju kaos, kamu tidak terhubung dengan Allah. Lah, apa hubungannya? Yang sholat baju apa kalbu? Kalbu. Tubuh ini kan ngikutin aja. Maka tidak ada jaminan antum sholat pakai serban, pakai kopiah, nggak pakai kopiah. Kalau kolbunya tidak berserban, nggak ada rasanya. Kalau kolbunya nggak berkopiah, nggak ada rasanya, ya. Jadi yang kita tutup itu bagian apa? Zahirnya pakai kopiah. Ente kalau baru akad sholat di masjid nggak pakai kopiah, diketawain dulu zaman kita dulu. Udah nggak ada begitu ya. Sekarang orang kalau habis akad, ya kopiahnya copot. Kalau zaman dulu masih begitu, cuma ente kan belum akad, belum tahu. Baik. Jadi tasawuf itu jika isinya khusyuk, berarti ada dong dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Ada dong dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan salat, sungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Berarti khusyuk itu orangnya ihsan. Ihsan itu yang bisa sampai ke sana cuma sufi, cuma ahli tasawuf, nggak ada yang lain. Sebagaimana mengetahui hukum Islam yang hanya mengerti ahli fikih, maka sama ihsan itu yang dapat mencapainya ahli-ahli tasawuf. Kecuali nanti ada wali namanya wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini dia bisa memerankan kesufiannya, atau wali majzub. Wali majzub kalau ngomong udah kayak sufi. Kalau demikian, bahwa tasawuf itu ada dari awal Quran sampai akhir Quran, terus kenapa ada orang mengatakan tasawuf itu nggak ada? Ini yang saya sebutkan malam tadi ya. Malam tadi kita di mana nih? Syarifuddin? MRBJ ya, di Bintaro. Ada ayam mati di gudang padi. Kalau orang Sunda nyebut gudang padi apa? Lumbung. Lumbung padi. Ada lumbung padi, ikan ayam mati di situ. Itu kenapa? Kelaparan si ayam di lumbung padi. Itulah nasib orang hafal Quran, kuliah ke Timur Tengah, lama di pesantren, kuliah sampai S1, LC, S2, MA, S3, doktor. LC itu bukan S3 ya, LC itu S1.
sarjana muda LC itu. Jangan berlebihan terhadap LC, biasa aja. Saya juga kolektor LC kok. Lulusan Cihideng. Ini serius. Saya dapat LC juga, ilmu hadis. Alhamdulillah. Tapi saya nggak perlu banggain itu, saya udah punya gelar yang di atasnya kok. MA, udah punya gelar di atasnya doktor. Nggak perlu gelar itu. Bahkan kawan kita sudah jurusan hadis sampai doktor di Timur Tengah, Sahih Bukhari aja nggak khatam. Belum tuh apa? Doktor tinggi-tinggi, satu kitab Sahih nggak khatam. Gitu. Nah, dia udah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tidak memahami juga bahwa tasawuf ada di situ. Saya punya guru namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, ya, Al-Khalidi. Itu orang ummi, gak bisa baca tulis. Waktu saya ketemu beliau umurnya sudah di akhir 70-an. Beliau wafat umurnya 84. Dan saya tidak pernah menyaksikan beliau bergerak kecuali membaca bismillah. Gerak apa saja di bismillah. Mau berdiri bismillah, mau minum bismillah, mau kemana saja bismillah. Di saat beliau masih tua, masih hidup, saat tua ya, umur saya waktu itu 12 tahun, saya baru bisa naik motor. Saya khidmah kepada beliau, mengantarnya ke surau, ke rumahnya, balik ke surau, begitu terus semampu saya. Karena keberkahan khidmah itulah Allah mudahkan jalan ketemu ulama-ulama, ya. Yang saya saksikan apa? Dan dia seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Berarti bismillah yang ada di setiap surat itu kecuali At-Taubah itu pakaiannya sufi. Pakaiannya sufi. Jangan bismillahnya pas mau malam pertama doang, bismillahirrahmanirrahim, pas malam berikut nggak pakai lagi. Ya, semuanya dibismillahkan, nggak ada yang nggak dibismillahkan. Maka beliau ini nggak ada di dalamnya sesuatu kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah itu ungkapan apa? Syukur. Syukur itu makom kedua dalam thariqat, dalam tasawuf. Makom pertama taubat, meluruskan niat, satu paket. Meluruskan niat, taubat, satu paket. Itu ada di bismillah. Kita kalau niat, kita baca bismillah nggak? Baca bismillah. Lalu kita bersyukur dikasih hidayah oleh Allah dan kita mengatakan alhamdulillah. Oke, berarti ayat ini ayat tentang tasawuf nggak? Oh, dia bilang bukan, ini bukan tasawuf. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Itu terjemahan. Maknanya tentang makom seorang sufi. Di semua makna terkumpullah makna itu dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Quran itu, Bapak Ibu sahabat yang makan Allah simpanlah rahasia-rahasia ada di Al-Fatihah. Inilah dasarnya kenapa kemudian Allah mewajibkan kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Saya nggak mau debat lagi. Kalau ada imam nggak usah baca. Kalau jamaah cukup imam yang baca. Saya nggak mau debat itu lagi. Di hadis Bukhari-nya sudah jelas, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa boleh bahkan harus membaca bismillah, alhamdulillah, surat Al-Fatihah walaupun di belakang iman. Dan dipertegas oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis tadi. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu bukan sekedar syarat rukun. Kalau kita bahas Fatihah, syarat dan rukun sholat, itu fikih. Tapi secara ilmu ihsan bukan. Al-Fatihah itu dialog hamba dengan Rabb-nya. Maka Fatihah tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih mengatakan jika imam baca maka ini dapat mencakup makmum. Lu gimana ceritanya? Kalau kita kirim Fatihah untuk orang ahli kubur kok ditolak? Satu Fatihah untuk semua ahli kubur ditolak nggak? Ditolak. Kan kita jadi imamnya saat itu, ya.
Giliran Fatihah imam kok bisa mencakup semua makmum? Berarti ada asrar di situ. Nah, sedangkan Nabi SAW mengatakan kamu dilarang membaca ayat apa saja, surat apa saja, illa bi Fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Berarti Nabi membolehkan baca Fatihah di belakang imam. Tapi kalau Imam Syafi'i menerjemahkan bukan boleh, itu wajib. Ya, nanti cobain deh ya. Imam baca, kita diam aja, siap-siap pikirannya melayang. Bener? Tadi yang melayang lebih dari 90%, termasuk saya. Kapan kembalinya? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baru balik lagi. Itu yang disebut tasawuf. Kira-kira gimana? Masih mau anti tasawuf? Kalau yang antum masuk tasawuf itu zikir geleng-geleng, itu bukan tasawuf, itu namanya thariqat menuju tasawuf. Zikir la ilaha illallah, kayak gitu ya. Itu kan cara aja. Ada yang zikirnya duduk, ada yang berdiri. Pada senang nonton bola nggak? Senang? Bener? Serius? Nonton doang, belum main nih. Tak aja antar nih. Antum kalau main sama aneh, sama badan-badan antum terbang jadi bola aja ntar. Kalau kita main bola, kita yang main nih, bukan nonton. Ketika gol, girang nggak? Setelah gol apa yang terjadi? Kita mengeluarkan gaya masing-masing. Ada yang goyang-goyang. Itu bid'ah nggak? Jika menggolkan bola, terus tiba-tiba kita bergaya-gaya, senang girang, kenapa tidak boleh kita girang saat menggolkan kalimatullah masuk ke dalam kolbu? Gawangnya kolbu lebih berharga dari gawangnya futsal. Maka kita mengatakan la ilaha illallah, girangnya bukan main, badan ini bergetar, merinding. Apa salahnya? Makanya Maulana Jalaluddin Rumi saking girangnya dia berputar dia, saking girangnya itu sah-sah aja. Ada yang itu kelihatan karakternya ntar. Ini kalau saya ajak zikir bareng misalnya nih, siapa tahu nanti ada zikir akbar kita buat, ya nggak tahu kapan ya. Si Om Rikon udah datang soalnya, habis itu tantenya ya. Kita sabar-sabar dulu lah ya. Nanti kita buat zikir akbar, saya talkinkan semuanya, insya Allah dimanapun nanti kita akan saling berkunjung insya Allah. Karena sudah akhir zaman, kita nggak boleh pelit-pelit lagi. Antum kalau sudah asik zikir, tinggal dicek orangnya. Ada yang nangis, ada yang bukan kepalanya astagfirullah begitu ya. Ada yang mukul-mukul, ya Allah, tergantung karakternya. Apa karakter dia? Ada yang pingsan, ada yang nggak tahan, dia berdiri, dia dijingkrak, dia nggak tahan itu orang. Ada yang bengong, ini pernah ngapain ya? Ini bid'ah deh kayaknya. Orang udah nyampe ke alam rasa, dia masih menerka-nerka. Orang dalil Rasul, dia masih melayang. Apa ini? Kasihan orang-orang begitu ya. Jadi kita ini udah berangkat, dia masih nanya-nanya aja. Ya, jadi di zaman-zaman seperti ini, obat umat cuma tasawuf. Dan saya senang baca buku sejarah yang berjilid-jilid, alhamdulillah diizinkan Allah di masa muda kita baca terus. Hampir semua kebangkitan itu dari orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang bertasawuf. Dan saya sering mengatakan, Salahuddin Al-Ayyubi, masih ingat? Itu bisa menaklukkan Al-Quds, itu pertama dan terakhir. Al-Quds tidak akan bisa lagi ditaklukkan sampai nanti zuhur Imam Al-Mahdi. Jadi kita nggak usah ngayal-ngayal dulu deh, nggak usah maksain diri, perkuat aja diri dulu, kuduskan dulu kalbu kita, baru kita bisa menaklukkan Al-Quds itu nanti.
Insya, jangan buru-buru, tenang aja. Ya, hanya Imam Al-Mahdi bersama Sayyidina Aisyah yang bisa menaklukkan itu nanti. Jangan bergerak dengan emosi, bergeraklah dengan rasa yang ada di kolbu, di hati. Ya. Jadi kita kemudian jadi tenang, gak klusak-klusuk, ya, gak gampang-gampang mengeluarkan energi takbir dan zikir bukan pada tempatnya. Keluarkan itu bukan untuk membentak sesama muslim, keluarkan itu untuk membentak kolbu kita sendiri, biar bergetar di sini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah satu zikir yang cepat membuat orang wusul kepada Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah baca Ratibul Attas? Ratibul Attas Bismillahirrahmanirrahim diulang berapa kali? 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru contoh. Ada ulama yang setiap hari zikir Bismillahirrahmanirrahimnya 15.000, ada yang 12.000, ada yang 70.000, ada yang setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap nafasnya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Nggak sempat nikah dia tuh. Apalagi bikin anak ya. Ini kok ente kalau nikah sih ente nggak kawin-kawin ke ujung ya? Ya, jomblo seumur hidup. Enggak juga, justru tambah kenceng nanti keinginan menikahnya. Baik. Malik Yaum, apa yang muncul dari Malik Yaumiddin? Ketika orang baca Malik Yaumiddin, muncullah namanya khauf dan raja, rasa takut jika diadili oleh Allah, takut dihisap oleh Allah. Itu handphone yang antum punya, buka apa kemarin, hari ini, detik per detik dihisap semua. Berani gak dihisap? Gak berani? Kasih sini aja handphonenya. Gak berani juga, takutnya bohong ya. Itu detik per detik dihisap di sana nanti. Handphone tuh nikmat gak? Nikmat bukan? Di akhir surat Alhaakumut Takatsur, semua nikmat pasti ditanya. Muncullah ada khauf, rasa khawatir, ya Allah kalau aku dihisap nasibku nanti gimana. Ini bab tasawuf bukan? Tasawuf nggak ada di fikih bab khauf, yang ada salatul khauf. Salatul khauf bukanlah babul khauf. Tapi karena kita mulai dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim itu roja, rasa harap pada kasih sayangnya. Malik Yaumiddin itu khauf. Tuh, lengkap kan di surat Al-Fatihah aja sudah ketemu tasawuf. Terus antum masih nanya, mana dalil tasawuf? Kita tanya balik, kamu mau tanya dalil maqam yang mana? Seperti Imam Syafi'i ketika diadili oleh Harun Ar-Rasyid, Al-Quran itu apa, wahai Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Amirul Mukminin, engkau mau Quran ilmu yang mana? Quran ilmu am khas, mutlak muqayyad, maki madani? Bingung deh. Itu khalifah baru kali ini ketemu orang secerdas Imam Syafi'i. Maka meskipun di zaman itu Imam Syafi'i orang yang diadili, tapi yang terkenal sampai akhir zaman Imam Syafi'i, Harun Ar-Rasyid nggak dikenal kecuali oleh sejarah. Benar? Jadi orang-orang yang mengabdi untuk agama, Allah perkenalkan, Allah viralkan namanya dari dulu sampai sekarang. Dulu ada WA nggak? Ada YouTube nggak dulu? Kok bisa ya Imam Syafi'i terkenal, lebih terkenal dari aneh coba? Ya benar. Kita nanya ke orang Eropa, dia ngerti, padahal dia kafir. Yang kampus, kita nanya sama orang di India, ngerti. Kita nanya sama orang pelosok Syafi'i, ada temen dia namanya Syafi'i. Ya, kata bapaknya, ini nama dari imam dia, namanya Muhammad Syafi'i, bukan Syafi'i ya.
Jadi orang-orang yang masih bertanya, kita tanya balik, kamu mau dalil yang mana? Dalil niat. Ada bismillahirrahmanirrahim, hadisnya innamal amalu bin niat. Mau dalil mana lagi? Dalil taubat. Oh, banyak di Quran. Dalil apa lagi? Dalil wiridan. Itulah bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang. Di Quran berapa kali diulang bismillahirrahmanirrahim? 114. Cuma ada satu surat yang menyebutkannya di tengah. Diulang-ulang. Maksudnya apa? Idealnya seorang muslim kalau zikir dia 113 kali setiap hari baca bismillahirrahmanirrahim. Antum cobain, itu dahsyat itu. Sudah zikir awalin, zikir akhirin, selesai di situ dah. Efeknya nanti dia akan tambah sayang kepada makhluk. Dia akan tambah sayang kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir sekarang hidup nggak? Di mana dia hidup? Di bumi Allah atau di bumi setan? Atau ada bumi selain bumi Allah? Nggak ada. Dia hirup udara dari siapa? Dia dapat rezeki siapa yang ngasih? Allah. Kok Allah kasih ya, kita kok kurang dikasih? Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman, Allah kasih. Kita juga dikasih. Maka Ar-Rahman yashtamilu ala al-kafir wal mu'min jami'an. Mau mu'min, mau kafir dapat rahasia Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pandang non-muslim gak boleh dengan kebencian. Pandangnya Allah aja pandang dengan Rahman, masa kita gak pandang dengan Rahman? Allahnya masih kasih nyawa dia, masa ente mau bunuh dia? Hanya boleh membunuh makhluk di musim perang, di musim jihad militer, bukan jihad pemikiran. Nggak boleh. Haram hukumnya. Itu bukan berbuat jihad, tapi berbuat jahat. Coba, ini sekarang jangan kaman non muslim, ya. Beda torikot aja udah benci-bencian. Bener. Satu torikot aja beda mursyid udah benci-bencian. Untuk apa ente bertorikot begituan? Buang aja torikotnya, ya. Torik tertuju jalan, tujuannya ihsan. Jika jalanmu tidak menghantarkan kepada Allah, tinggalkan jalan itu, cari jalan yang lain. Jika mursyidmu menghalangkan engkau kepada Allah, tinggalkan mursyid itu, cari mursyid arif billah yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan untuk diperintahkan bertorikot, kita diperintahkan berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah itu. Saya khawatir nanti perang kita bukan hanya dengan Khawarij, tapi perang kita juga sesama orang bermazhab Syafi'i, bermazhab bermanhaj Asy'ari, ya, bertorikot, sama perang nanti. Coba aja lihat sekarang, ya. Saya gak usah sebutkan satu persatu di sosial media, ya. Saya ini bukan orang TKN, tapi saya cinta kepada mursyid-mursyid TKN karena saya punya sanad juga ke sana dan pernah dapat ijazah juga. Bukan ijazah wakil talqin, ijazah kemursyidhan saya dapat juga. Tapi saya tidak mengabdikan diri di situ. Ketika saya datang ke suatu tempat, orang-orang ngomong, itu torikotnya orang siapa? Lah urusan kamu apa dengan torikot saya? Ya. Emang kalau bukan orang torikot ente gak boleh datang? Nah, sejak kapan torikot itu memutus ukhuwah kita? Apa bedanya sama kelompok sebelah? Ya kan? Jadi tolonglah, ya, teman-teman di sini saya lihat banyak orang-orang yang sedang zikir, banyak orang yang muhibbin kepada ahli torikoh. Torikoh artinya jalan. Kalau jalannya rusak, kita cari jalan lain nggak? Cari jalan yang lain aja. Susah-susah amat, ya. Sopirnya nggak jelas, ya. Kita naik bis, sopirnya urak-urakan. Apa namanya kalau ugal-ugalan? Urak-urakan merambut, ya. Ugal-ugalan. Kita bilang stop, saya mau ganti. Boleh, nggak apa-apa.
ya, yang kami pelajari dari guru-guru kami dari dulu, nggak ada orang bertarekat begini. Yang lucunya, Masya Allah, ada pemimpin zikir, pemimpin halaqah cemburu, iri, dengki ketika ada guru baru datang. Tujuan ente apa ngajar zikir? Mau ngumpulin jamaah, mau banyak pengikut? Bukan itu tujuan kita. Saya sudah berkali katakan bahwa kalau benar nih thariqat kita mu'tabarah, thariqat mu'tabarah itu manhajnya Ghazaliyah, maka wajib sebenarnya setiap thariqat mengajarkan ajaran Imam Ghazali. Kalau benar mu'tabarah, apa kata Imam Ghazali? Jika engkau seorang muallim, seorang mursyid, seorang ulama, sedang berdakwah, tiba-tiba di tengah jalan ada orang berdakwah, apa yang engkau ajarkan dia juga ajarkan, jangan pernah iri, tapi sapalah dia, berterima kasihlah kepadanya. Terima kasih kawan, engkau telah meringankan bebanku. Bukan malah kemudian, lu pendatang baru lapor sama gua. Ya salam, lapor sama aing gitu ya. Baru dapat bahasanya barusan. Kursus. Ya salam. Ya, nggak ada begitu. Betul, adab kalau kita baru datang satu tempat mau buat halaqah, kita datang. Silaturahim namanya. Seandainya kita di posisi ahlul bait, kita penduduk asli pribumi, ada orang baru datang, dia nggak datang, nggak masalah. Emang kita siapa harus dihargai? Ya, emang kita siapa di sisi Allah? Udah tahu belum makom ente di sisi Allah? Ya. Kalau belum tahu makomnya di sisi Allah, gak usah merasa siapa-siapa. Kalaupun kita punya posisi, adakah yang lebih tinggi dari posisi Rasulullah? Beliau masih menyebut dirinya Abdul. Karena Abdul itulah beliau bisa diisrakan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maka miftahul mi'raj an takuna abdan lillahi haqiqatan. Kunci untuk memi'rajkan rohani, engkau menjadi abdinya Allah secara hakiki, bukan lagi pemanis mulut. Kita bukan abdi rasa, kita nggak cari-cari rasa. Dikasih rasa zikir, alhamdulillah, nggak dikasih, alhamdulillah. Kadang yang kita sembah bukan rasa nikmat zikir. Kita juga bukan cari makom. Nggak dapat makom, nggak apa-apa, yang penting ama yang punya makom. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi surah Al-Fatihah baru sampai di Malik Yaumiddin, sudah sampai di makom yang tinggi, khauf dan roja. Itu makom tinggi sekali. Makom itu sangat tinggi sekali, khauf dan. Maka orang beriman jika dia wiridkan Al-Fatihah dengan pemahaman yang benar, seorang murid, seorang salik yang membaca ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada rasa khawatir untuk masa depan. Kenapa? Dia bersama sang pemilik masa depan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah, ya. Maka jangan cari viral, ya. Capek antum nanti. Jangan cari terkenal, jangan juga cari tersembunyi. Kita bukan hamba terkenal ataupun hamba tersembunyi. Kita bukan abdus syuhur wala abdus sutur. Kita Abdullah az-zahir wal batin. Kita hamba Allah yang zahir, hamba Allah yang batin. Sama aja. Sama aja. Allah kalau mau ngangkat orang gampang nggak? Gampang, nggak perlu dia tamatan S2, S3, nggak perlu S1, nggak perlu tamatan pesantren. Kalau Allah mau bikin naik, tapi tidak semua orang yang naik itu dapat nikmat. Siapa tahu istidraj. Siapa tahu istidraj. Saya berlindung kepada Allah untuk saya dan kita semua, semoga jauh daripada istidraj. Na'udzubillah ya Rabbana min kulli istidrajin wa bala'in, amin ya Rabbal alamin. Baru di Malik Yaumiddin ya, jam berapa nih? Insyaallah dikit lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang baru saya sebut barusan.
makom Mi'raj dimulai dari iyyaka na'budu. Jadi kapan Rasulullah itu Mi'raj secara makomat? Ketika beliau sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Inilah munasabat ayatnya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menghambakan diri. Hamba itu tiada lagi dia mengatakan dia berilmu. Kalau sudah hamba, tidak lagi disebut Naqsyabandi, Qadiri, Syatari, Idrisi, Syazili, Ba'lawi. La, tidak ada lagi itu. Hanya hamba. Jangan datang lagi kepada Allah bawa jalan. Jalan tinggalkan di jalan, mobil tinggalkan di parkiran. Ketika kita sujud, sujud dengan Allah, sujud dengan kehambaan itu. Antum pakai celana bagus, oke bagus. Sendal ditinggal nggak? Mobil ditinggal nggak? Mobil seharga rumah ditinggal kan? Kalau masuk masjid, kita mau sholat, mobil dibawa. Rumah baru beli, rumah dibawa masuk. Enggak dibawa. Tapi kalau mobil dibawa, muat di sini. Muat, serius. Ya, mulai dari kunci. Kalau kunci ceritanya udah banyak tuh ya. Lebih dari kunci. Motor bisa muat. Jangankan itu, langit dan bumi pun muat di sini. Jangankan itu, pandangan pemilik langit dan bumi pun muat di kalbu. Innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Yang sanggup menampung pancaran pandanganku hanyalah kalbu orang yang percaya kepadaku. Yang selamat cuma orang yang kalbunya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi. Itulah iyyaka na'budu. Kepada Engkaulah ya Allah kami menghambakan diri. Ya. Kepada Engkaulah ya Allah kami menolkan diri. Tidak ada lagi merasa ini, merasa itu. Ya Allah, saya sudah zikir 70.000. Tidak ada itu. Ya Allah, saya bertorikot A, B, C, D. Habis itu di iyyaka na'budu. Tapi sungguh aneh, ada orang tawassulan Al-Fatihah, tapi di suatu majelis tengkar, itu majelis pertemuan orang-orang torikot, yang mimpin zikirnya keras, protes yang zikirnya lembut. Itu bid'ah, nggak ada di torikot kami. Ya salah, ya. Kenapa dia nggak menikmati hidangan-hidangan Allah? Hidangan Allah itu ada zikirnya keras, ada zikirnya lembut. Hidangan Allah itu ada zikirnya senyap, sepi. Itu hidangan Allah semua, nikmati aja. Kita datang ke satu pesantren zawiyah, di sana zikirnya kenceng, ikuti. Ada zikirnya lembut, ikuti. Ada yang dilagu-lagukan, ikuti aja. Semuanya adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi ini paralel sama langit. Alam dunia ini paralel dengan surga. Antum baca subhanallah di sini, itu di samping kita langsung tumbuh pohon besar di surga. Antum hadir sekarang ini, wah nggak tahu di sana itu istana apa yang Allah buat, saya nggak ngerti udah. Ya, kalau ikhlas ya. Kalau coba-coba lain, kita cek dulu Ar-Razini pro apa sih, aswajanya apa sih ini, torikotnya apa sih, kita cek dulu yuk, yang merem-merem dulu yuk. Gak perlu lah begitu-begitu ya. Ngaji-ngaji, taklim-taklim kita. Nah, iyyaka na'budu itu maqam ubudiyah. Ada ubudiyah, ada abudu, macam-macam istilah ulama kita. Dan itulah makomnya ihsan. Iyyaka na'budu, tujuannya ihsan. Tuh, gimana? Kalau orang nanya, apa dalil tasawuf? Tanya balik, kamu mau dalil makom yang mana? Gitu ya? Siap? Ini ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ngajarin kita begitu. Kan antum Syafi'i semua? Bukan ya? Mazhab antum bukan Syafi'i ya? Syafi'i ya? Kayaknya beda dikit. Habis ini saya masih ada
khidmah ke majelis guru Al-Badar ya, cuma tempatnya terbatas, mungkin antum ngikutin online aja ya. Di ujung iyyaka na'budu ada wa iyyaka nasta'in. Kalau ahli bahasa memahami objek jika didahulukan maka bermakna keutamaan, fokus. Berarti hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, menghambakan diri. Hanya kepada engkau kami nasta'in, memohon aun. Aun apa arti aun? Pertolongan. Saya boleh nggak bilang, Rama bantu saya ambil tas, boleh nggak? Tolong jemput saya dong, boleh nggak? Itu minta tolong juga nggak? Minta tolong mana yang nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in menggantungkan harapan kepada selain Allah, itu nggak boleh. Hatta kepada mursyid, guru, ustadz nggak boleh. Saya yakin masing-masing antum ini punya masalah, pengen datang ke ustadz, kiai, ajengan, ingin menyelesaikan masalah. Tapi kebanyakan orang di sini lupa bahwa si ustadz, kiai, ajengan juga punya banyak masalah terhadap dirinya. Kalau ajengannya masih muda, yang datang muda, wah gawat. Awalnya mau menyelesaikan masalah orang, malah nambah masalah. Siang datang mengadukan masalah nafkah, suaminya nggak beres. Dia bilang, saya aja yang nafkahi. Itu jadi malah nafkah baru. Jangan pernah datang ke ustadz, ke kiai, ajengan lalu menggantungkan harapan kepadanya. Ya, itu bagian dari syirik khafi. Syirik ya, khafi. Itulah oleh-oleh bahwa tasawuf itu sebenarnya sudah akrab di kehidupan kita. Silakan dikembangkan sendiri ya. Aslinya tafsir surat Al-Fatihah itu 7 malam 7 hari nggak selesai, karena bismillah aja. Waduh, nggak tahu berapa tahun baru habis tuh. Bismillah doang, serius ya. Itu baru versi saya. Ternyata saya ketemu guru yang lebih dahsyat lagi. Kalau jelasin bismillah nggak ada habis-habisnya. Kalau kita kan udah ringkas tadi ya, ringkas udah nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena antum kan pengen buru-buru kan, ayo tambah ayat dong ya. Nafsu medalil. Barangkali itu udah jam 8, 1 jam lah ya, alhamdulillah. Gimana Cong? Cukup? Ya, cukup ya. Tanya jawabnya nanti aja ya. Besok masih ada ta'lim, tapi bukan di sini. Di mana? Bumi. Ya, silakan. Kalau besok ada tanya jawab. Besok di setiap tempat saya buat tanya jawab, insya Allah. Tapi kalau malam ini, karena ini cuma kunjungan mendadak silaturahim kepada orang-orang di sini, semoga silaturahim kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga orang-orang itu saling datang mendatangi, saling kunjung mengunjungi. Saya niatkan ini silaturahmi, semoga Allah meridhai ya. Untuk sesama kita semua yang hadir dan siapapun yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ya, syaratul warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadul hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.